teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Semoga kalian sehat-sehat saja. Hari ini istri akan menjelaskan bagaimana dia bisa fasih berbahasa Indonesia dan pintar. Pintar apa? Ngomong bahasa Indonesia. Pintar merayu. Iya, pintar juga ya. Aku akan ceritakan kok bisa ya pintar merayu. Banyak komentar-komentar dari netizen, istrinya kok bisa berbahasa Indonesia gitu. Terus belajarnya gimana? Terus apa lagi? Ya itulah. Kok bisa ya? Iya. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Kenapa bisa ya? Kenapa tidak? Kok bisa? Kok fasih? Iya. Kok pintar ngomong bahasa Ya, Jawa? itu. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ku hancur. Bahasa Jawa juga. Parah. Oke, siap. Tapi jangan Terus, lupa nge-like, like. comment, dan subscribe dulu. Ya, di channel kami. Ya itu, ceritakan dari awal. Oke, aku cerita dari awal. Nah, saya pertama kali ke Indonesia pada tahun 2008. Waktu itu saya masih belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. Satu kata pun tidak bisa. Tanya halo karena itu sama seperti dalam bahasa Jerman. Tapi itu kadang Indonesia yang Muslim kan kebanyakan assalamualaikum Ya, kayak gitu. itu aja nggak tahu ya. Memang nggak tahu sama sekali. Nah, waktu itu saya baru lulus SMA dan saya menjadi sukarelawan di Indonesia di sebuah panti asuhan dan pondok pesantren. Aku datang ke sana untuk mengajar bahasa Inggris karena saya dulu pernah tinggal di Selandia Baru, jadi bahasa Inggrisku oke, jadi Lancar banget. lumayan oke. Aku ke sana kaget. Karena aku sebelumnya kira ya, aku sudah tahu ya kan orang sana mungkin bahasa Inggrisnya nggak begitu lancar, tapi memang nggak bisa sama sekali. Bisa mengerti, tapi kan di Indonesia itu banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu kan di kampung. Dia harus terpaksa belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Aku waktu itu, waduh gimana nih, nggak bisa komunikasi sama sekali. Komunikasinya pakai tangan, nih. Ya. Apa, aku lapar Pakai gitu, makan gitu. Bahasa isyarat. Jadi aku pertama mulai belajar bahasa Indonesia dengan bahasa kayak ini. Makan. Itu. Ada cerita lucu pun. Aku pernah ada tantemu yang tanya apa aku mau ke toilet sampai dia memperlihatkan caranya. Karena nggak bisa komunikasi ya, begitu parah ya bahasa Indonesiaku. Tapi ya, karena saya kan harus mengajar bahasa, setiap malam ada kelas. Jadi sebelum saya ada kelas, dari pagi sampai sore saya siapkan semuanya. Semua kata yang saya ingin mengajari, saya catat dulu. Terus saya belajar itu, bahasa Indonesianya ini, namanya house bahasa Inggris, rumah bahasa Indonesia. Jadi sebelum saya mengajar semuanya aku harus hafal dulu. Ya itu juga dia termotivasi belajar bahasa Indonesia karena saya bahasa Inggrisnya sangat hancur. Nah, waktu itu tapi belum sama dia. Waktu itu saya hanya motivasi untuk secepat-cepatnya belajar bahasa Indonesia karena kan saya harus mengajar. Gimana kalau semua orang nggak bisa bahasa Inggris, ya saya terpaksa belajar bahasa Indonesia. Jadi ya memang setiap hari beberapa jam ya saya di kamar dengan kamus bahasa Indonesia siapkan kelas-kelas gitu. Ya, jadi lumayan cepat ya, mungkin 1 bulan aku sudah bisa komunikasi sedikit kayak mau mandi, mau makan, lapar gitu. Dan mau kemana yang biasa-biasa saja. Terus habis 2-3 bulan aku bisa komunikasi sedikit ya, masih banyak miskomunikasi tapi lumayan bisa mengatakan apa yang saya inginkan. Dan kemudian aku kan punya pacar orang kampung sana. Dan
Jadi itu memberi saya semangat lagi Ya, untuk belajar. Jadi Karena kan ya maaf saja istriku agak kurang sabaran kalau ngomong sama saya tentang pakai bahasa Inggris. saya memang nggak begitu sabar. Ya kami waktu itu komunikasinya ada dia, kami pacarannya bertiga ya. Dia, saya dan kamus bahasa. Ada pihak ketiga ya. Bayangkan, waktu itu baru 2 bulan saya di Indonesia, jadi memang wah komunikasinya gak ada, tapi kok tetap jatuh cinta itu anehnya, Ya, itu. gak bisa ngomong Orang tapi bilang jatuh cinta. cinta itu buta, memang buta ya. Ya, jadinya itu. Jadi waktu tahun pertama saya belajar bahasa Indonesia yang cukup lancar. Cukup lancar juga sudah bisa komunikasi dengan orang-orang lain. Terus Walaupun waktu itu saya nggak ada les atau kelas bahasa Indonesia sama sekali. Semuanya saya belajar di kampung. Dan kosakata saya juga kayak campur Jawa sedikit kan itu di Jawa. Sampai ada beberapa kata aku tahu bahasa Jawanya tapi bahasa Indonesianya nggak tahu. Nggak tahu juga. Kayak bokong. Aku tahunya bokong. Terus akhirnya saya baru sadar mungkin 2-3 tahun kemudian, oh itu bahasa Jawa ternyata. Nggak tahu itu ya itu bahasa Indonesianya apa? Tahunya Bahasa Indonesianya itu pantat. Pantat. Ya, tapi belum itu semuanya. Belum semuanya. Karena saya setahun di Indonesia terus kembali ke Jerman dan saya S1-nya perekonomian dan juga bahasa dan budaya Asia Tenggara. Fokusnya ke Indonesia. Terus saya juga ya belajar bahasa Indonesia di universitas di Jerman. Kemudian saya kembali ke Indonesia lagi Dapat beasiswa ya? Kamu cari di internet beasiswa. Iya, saya waktu itu kan pengen kembali ke Indonesia untuk ketemu sama suamiku. Waktu itu kan masih pacaran. Dia itu wah apa ya, pemikirannya luas sekali. Gimana caranya bisa ke Indonesia dengan biaya sedikit kayak gitu. Aku kalau cari cara untuk keluar negeri dengan biaya yang paling sedikit yang hemat, aku ahli. Dia cari sering searching di internet beasiswa atau pekerjaan atau apa, yang penting gimana caranya bisa ke Gimana Indonesia. gratis nggak bayar Ya, ya bayar cuman kan nggak banyak. Itu juga dia gimana bisa kembali ke Indonesia dan saya dapat beasiswa Dharma Siswa. Nah itu program yang sangat bagus sekali, saya rekomen banget. Dan saya sempat kuliah di UNES, Universitas Negeri Semarang, selama 6 bulan saya di sana. Ngomong-ngomong, kamu dapat uang nggak dari Dharma Siswa? Dapat. Dapat. Di seluruh dunia ya, mahasiswa bisa melamar untuk ke Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Ya program itu bagus sekali untuk belajar bahasa Indonesia. Untuk orang asing. Bisa direkomend. Iya, untuk yang baru pemula, orang-orang pemula itu bisa cari aja itu untuk orang asing yang pemula. Ya, atau kalian punya teman bule yang pengen belajar atau yang tertarik dengan bahasa dan budaya Indonesia, coba cari informasi tentang Dharma Siswa gitu. Nah, Terus berikutnya saya di Indonesia setengah tahun lagi dan kembali ke Jerman, teruskan kayak kuliah saya dan kemudian saya juga ambil S2 di Jerman. Itu setelah S1 nggak cukup untuk apa ya, belajar lagi nggak cukup bahasa itu aja, terus dia melanjutkan bahasa Indonesia ke S2. Ya, dan aku ambil mata kuliah itu bahasa dan budaya Asia Tenggara lagi, juga fokusnya ke Indonesia. Ya, itu. Tapi sekarang itu di kota Hamburg dan di sini ada program itu Asia Tenggara dan ada profesor, dia orang Belanda tapi bahasa Indonesianya juga bagus banget. Dia mengajar bahasa Indonesia, gramatik Indonesia kepada orang Indonesia sendiri ya. Dia orang asing ngajari bahasa ya. Indonesia ke orang Indonesia. Sampai yang semuanya tuh dia mengajari kepada orang Indonesia sendiri. Hebat. Dan di sana saya lebih belajar tentang yaitu gramatik yang
Ya karena saya punya pacar atau suami orang Indonesia, ya pasti di rumah juga pakai bahasa Indonesia. Jadi, karena itu bahasa harus digunakan setiap hari. Kalau enggak ya pasti lupa lah. Dan juga ada di konsulat, saya belum pernah mengikuti program itu, tapi yang saya tahu di konsulat Indonesia di Jerman, di Hamburg, ada kelas bahasa Indonesia gratis. Jadi kalau di kota kalian juga ada konsulat, mereka biasanya tuh programnya bagus. Dan saya juga dulu tertarik atau suka sekali sama lagu-lagu Indonesia. Ya itu dia juga. Nah, jadi pertama itu setiap aku suka sekali tuh ST12. Ya itu aku masih ingat itu dia beli itu Walkman yang dari yang kaset recorder itu sampai itu dia sampai di apa ada di bila-bilain beli kayak kaset, beli Walkman untuk bisa mendengarkan dan memahami bagaimana orang berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Karena lagu kan ya kalau lagu enak didengar dan juga bisa diulangi terus. Jadi saya liriknya saya catat, terus saya menerjemahkan lirik-lirik itu dan lagunya aku dengar sampai 1000 kali. Karena kan senang kan lagu sudah belas. Aku bawa batu nisan ini, telah ku sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Aku hafal semua itu. Terus saya menerjemahkan semua lagu itu sampai liriknya akhirnya aku ya hafal semua dan bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya juga saya tahu. Jadi itu memang juga cara menurut saya bagus untuk belajar bahasa. Karena kalau kalimat-kalimat biasa kan masa diulangi 100.000 kali kan nggak mungkin kan, bosan. Yang mudah itu dari musik lagu. Karena bisa mengulangi kata-kata, belajar kata-kata itu sampai 100-200 ribu kali nggak akan bosan. Karena kan ada musik. Ada musiknya, terus ya apa ya kata-katanya enak didengar juga. Dan juga itu aku dulu bahasa Indonesiaku nggak begitu bagus, tapi karena aku belajar dari lagu ST12 aku pintar merayu. Kayak ngomong kayak small talk biasa tuh nggak bisa, tapi aku pintar merayu. Ya istriku memang kayak gitu, suka sekali merayu. Ya itu karena saya belajar bahasa Indonesia dari lagu cinta ya, jadi ya yang saya pelajari itu rayuan. Ya itu. Terus udah atau? Ya udah, jadi akhirnya ya itu sampai itu kuliah S2-nya sudah lulus sekarang, tapi tetap kan ada guru bahasa Indonesia di rumah ya setiap hari. Tapi kan saya hanya sebagai apa orang bilang pembantu aja lah, kalau dia ada kata-kata yang lupa atau tidak tahu dia tanya ke saya. Ya, tapi ya sekarang sudah lebih dari ya udah 13 tahun setiap hari saya menggunakan bahasa Indonesia. Kayaknya nggak ada satu hari pun tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Pasti kita bahasanya itu diseling, ada bahasa Jerman, ada bahasa Indonesia, kadang ya pakai bahasa Inggris kalau ada itu enggak kata yang tidak tahu gitu. Kami itu bicaranya itu campur-campur, kadang ada pakai bahasa Jawa juga, pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, ya itu 4. Ini keluarga manja bahasa. Keluarga campur aduk bahasa. Ya udah. Cukup sekian hari ini membicarakan tentang bagaimana istriku belajar bahasa Indonesia dengan guru terbaik di dunia. Ya, saya hanya bisa berusaha yang terbaik. Ya, terima kasih sudah nonton. Semoga terhibur dan bermanfaat untuk kalian yang ingin cari informasi tentang beasiswa. Ya, dan juga bagaimana bisa belajar bahasa Indonesia. Ya, gitu juga. Kayaknya itu dengan bagus, ke Indonesia, ke sekolah bahasa. Oke, semoga terhibur dan sampai lupa. Jangan lupa like, dan subscribe. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Tada!